Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahya an-nafas wal aqranisu. Itulah namanya setan manusia, itu adalah nafsumu dan teman-temanmu yang buruk itu. Teman-temanmu yang enggak benar, itulah setan-setan kamu tuh. Makanya carilah teman yang baik dong. Kalau kamu ingin baik, gantilah pergaulannya, cari teman-teman yang baik. Karena itu penyakit menular. Kamu dekat orang lepra, kena lepra. Dekat dengan orang TBC, nular kena TBC. Bergaul dengan pembohong, kamu jadi pembohong juga. Kamu bersahabat dengan para koruptor, jadi koruptor juga kamunya. Bersahabat dengan orang yang suka melacur, kamunya juga akan suka melacur juga. Itu penyakit menular, cun namanya, ngecun jadi satu cun, nyamber gitu gelombangnya. Jadi belajar cari partner. Kalau pergaulan kamu masih itu juga, ya sama aja bohong namanya. Gitu. Istaghits billah, mintalah tolong kepada Allah. Kalau dalam perjuangan kamu itu melawan nafsu, melawan setan, hampir-hampir kalah, diduga saya ini bakal kalah karena lutut sudah bergetar, ya kan, nafsu syahwat sudah merasuk, ya, sudah mau dituntun oleh perempuan tadi masuk kamar. Segeralah panggil Tuhanmu, tolong Tuhanku, panggil Tuhanmu, jangan malu. Paham? Iya. Istighatsah, nyambat ke salam, minta tolong, istighatsah. Azza wa jalla, wasta'in bihi, mintalah pertolongan kepada Allah. Ala haula'il a'da, untuk melawan mereka musuh-musuh itu. Fa innahu yughithuka, Tuhanmu akan menolongmu. Jangan segan, jangan malu, segera menjeritlah, panggillah Tuhanmu, ya Allah tolonglah hambamu ini. Gitu. Ini biasanya ketika kamu akan tenggelam dalam gelombang nafsu, kamu, lidah kamu menjadi kaku menyebut Tuhanmu itu, tapi kamu ditenggelam di tengah lautan, dihempaskan ombak, baru mulutmu bisa memanggil Allah. Itu bedanya. Berarti gelombang nafsu lebih dahsyat daripada gelombang lautan. Paham? Itu. Fa idza wajadtahu wa ra'aita ma 'indahu wa hadita bihi, kalau sudah kamu dapatkan pertolongan Allah dan kamu lihat sendiri, ya, dan engkau mendapat bantuan Allah wahdahu, irja ila man indahu ilal ayyan, kembali lagi. Sudah, kalau sudah kamu menang, kamu menjadi pemenang, ya, coba ajaklah sanak saudara wal khalaq dan teman-teman semuanya, wa khudhum, ajaklah mereka ilahi, kepada Allah. Orang kalau bertobat itu cirinya ngajak-ngajak orang lain. Nggak mungkin orang tobat sendirian, selamat dewek langka, kecuali duit. Kalau duitnya pengen sendirian, kira-kira orang jangan ada yang tahu kan. Iya, kalau orang bertobat itu cirinya dia juga mengajak-ngajak orang lain. Dia cerita, saya dulu terjerumus, saya selamat, baru sekarang saya bisa makan lahap, bisa tidur lelap, badan saya sehat, rezeki saya lancar. Udah tinggalkan itu, yuk balik kampung maning bae, yuk gagian. Itu kok.
ya. Qul lahum utuni bi ahlikum ajmain. Itulah kata Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, kepada Benyamin, panggillah saudara-saudara semua, suruh kesini semuanya. Yang dulu pernah membuang Yusuf ya ke dalam sumur yang dalam itu, setelah dia jadi pejabat, dipanggil saudara-saudaranya. Begitu. Paham? Kalau kamu bertobat tapi dendam, bohong berarti itu. Iya. Yusuf alaihissalam lama dhafara bil maliki wal mulk, ketika dia sudah punya jabatan, punya kekayaan, qala li ahlihi, berkata kepada saudara-saudaranya, utuni bi ahlikum ajmain, bawa saudara-saudaramu semuanya, bawa semuanya gitu. Al-mahrum man haramal haqqu azza wa jalla. Yang namanya orang yang mahrum, orang yang celaka itu yaitu orang yang ditutup oleh Allah. Iya, kerannya ditutup, krek sudah dibuka, yang ngucur airnya udah. Menderita. Al-mahrum, orang yang menderita itu orang yang ditutup rezekinya oleh Allah. Wafatahul qurbu, dan ketinggalan kereta, kehabisan waktu. Iya, menjauh, dijauhi oleh Allah. Ya, keretanya bukan mendekat tapi menjauh. Allahnya makin menjauh. Fatahul qurbu minhu dunya wa akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia jauh, di akhirat apalagi. Qala Allah azza wa jalla fi ba'di kutubihi, Allah berfirman dalam salah satu kitabnya, ya bena Adam, wahai anak Adam, in futtuka, apabila aku sudah lewatkan kamu, kalau aku sudah kulewatkan kamu, fataka kullu syai, semuanya akan lewat semua. Sekali aku lewat, semuanya lewat semua. Jangan berharap langkah si nyangkol si juga us lewat semua. Iya gitu. Cuma hati-hati, hati-hati, karena bagaimanapun juga kamu hidup sebentar, nanti juga akan kembali lagi. Coba manfaatkan waktumu yang sebentar ini seefektif mungkin. Jangan dihambur-hamburkan. Cari kesibukan yang bermanfaat, yang bisa menambah rezeki, yang bisa menolong orang, yang bisa menambah sehat, menambah bahagia, yang produktif lah. Dengan kesibukan itu jiwamu lebih tenang daripada kamu nganggur. Paham? Sebab pikiran-pikiran kotor ini masuknya ketika kamu nganggur, nggak ada kerjaan, namanya kurang kerjaan. Orang kalau kurang kerjaan pikirannya ngaco, idenya macam-macam, yang buruk-buruk idenya. Itu. Kaifa la yafutukal haqqu azza wa jalla wa anta mu'ridun anhu. Bagaimana Allah tidak melewatkan kamu sedangkan kamu selalu berpaling dari Allah. Teka maning melengos maning sirane. Disapa orang nyauti, diparake ditinggal lunga ya wis. Ditegur disangkal lagi, selalu menyangkal terus. Jadi mu'ridun itu bukan melengos muka kamu berpaling saja, tapi juga penyangkalan di dalam hatimu terhadap teguran-teguran Allah. Munculnya masa iya, apa mana mungkin, ya Allah ya Rabbi. Itu satu.
wa anil mu'minina min ibadihi, termasuk engkau menyangkal orang-orang mukmin, kekasih-kekasih Allah, para aulia, para solehin juga kamu menyangkal, boro-boro nurut tambah ngecek siraki barangnya mah madani je baru beli siraku. Tapi kalau wali dalban kamu sanjung-sanjung, yang aslinya kamu hinakan. Ini kenyataan sehari-hari, punten saya mah. Kalau wali dalban minta 100 juta kau beri semuanya. Tapi wali yang beneran sepeser pun nggak keluar kok. Ngapainnya beli nyewot lebih sirake. Aduh, ini gimana? Proposal lagi apa ini? Madrasah Pak? Baru selesai musola, sekarang udah madrasah. Nanti madrasah apa lagi? Masjid. Ngasihnya mah enggak kok. Kalau saya nggak usah ngomel lah. Kalau ada kasih, kalau nggak ya udah. Kok banget sih? Nggak ada, seadanya berapa kasih lah. Ada 2.000, ya udah 2.000. Masa 2.000 yang duanya semua nasi pribadi tuh. Ya nyakupi ngedolan baka payung mah. Itu sehari-hari penyangkalan malah terbalik-balik. Ya kenapa? Karena kamu juga sendiri juga mengukur orang baik itu sebetulnya standarnya adalah dirimu sendiri. Percaya enggak? Menurut pikiranmu tidak mungkin ya orang bener. Masa wong bener kere? Masa wali melarat? Itu. Tapi kalau yang wali dalban, sulap-sulapan, sembar-sembur kayak ulat dumung. Kayak saya nih kan. Iya, wali dalban. Ya. Mu'dhiyan lahum biqaulika wa fi'lika. Kamu sering menyakiti orang-orang kekasih Allah dengan perkataanmu, dengan perbuatanmu itu. Saya tahu. Kamu sering menyakiti kekasih Allah. Mengabaikan mereka. Orang reken siraku. Kalau wali dalban, nah ini wali Allah lagi ngelar ilmu nekin ki. Waduh. Iya. Tapi yang wali beneran dah wali dalban. Si pribin man balik-balik. Sing dalban disebut waliullah, tulen sing tulennya disebut ya itu. Yang picek bukan matamu tapi mata hatimu. Kenapa? Karena wali yang asli ngomongnya pahit menurut kamu nih. Wali yang dalban ngomongnya manis. Itu. Nih Syekh Abdul Qadir Jailani ini dibenci oleh kiai-kiai zamannya nih. Mau dibunuh ini nih. Ya. Baru setelah mati baru ketanggung, jadi kan kawali. Iya koplok selama. Baru kenal udah mati, ya itulah. Begitu. Tapi ingat, wali Allah tidak akan marah kepada kamu sekalipun kamu hina. Tapi yang marah adalah Tuhanmu yang marah. Ya. Mungkin kamu tidak marah, tapi ketika kekasihmu yang kau hina, kamu bisa marah. Betul nggak? Saya mungkin nggak bisa marah, tapi kalau yang ditaboki anak saya tak tabot manis lagi. Lah kan begitu bisa terjadi. Lah iya, kurang ajar. Anak kesayanganku ditabokin sih gimana? Itu ya mu'ridan anhum.
bidhahirika wa batinika, engkau berpaling, engkau menghina mereka baik zahir maupun batin. Sengit ya sampai tekang hati silakan dalam waliullah kayak beli seneng kah begini. Ketika engkau menyakiti seorang waliullah, kalau dihukum dengan musibah mobil tabrakan, rumah kebakar masih untung. Kalau dihukumnya secara batin, disesatkan kamu menjadi penjahat, percaya enggak? Lebih ngenes lagi, beli urung bener akhirnya. Iya, hati-hati aja gitu. Jadi kalau masih dihukum fisik, tabrakan mobilnya, kono enggak, tugel tangannya masih mending mah. Iya. Sampai akhirnya Pak disesatkan, sampai nilai kemanusiaanmu itulah hilang. Hatimu menjadi keras, tega-tegaan, kejam-kejaman, culas-culasan. Ya. Sampai engkau pun tega mengorbankan rakyatmu sendiri sengsara semuanya. Paham enggak? Ya. Terjadi enggak? Terjadi. Itu. Iya. Iya kenapa? Ya itulah ujungnya. Aziyatul mu'min kata Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aziyatul mu'min, menyakiti orang mukmin ini artinya min auliyaillah. Mananya orang yang beriman kepada Allah itu orang-orang kekasih-kekasih Allah. Begitu kamu sakiti mereka, menyakiti hati mereka, a'zamu indallah min naqdil ka'bati wal baitil ma'mur, sama dengan lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur. Khamsa asyara marrah, 15 kali dosamu lebih besar, karena Ka'bah hanyalah batu, tapi kekasih inilah suatu hati yang suci kau hinakan. Itu. Ini dosa sehari-hari ini seperti ini. Iya, saya sangat sedih dan saya tidak menyalahkan siapapun. Ini lagi musimnya orang-orang yang hatinya baik lagi dicaci maki sekarang ini. Percaya enggak? Ya. Saya tidak pernah mendoakan buruk, tetap saya mengatakan ya Allah, Allahumma di qaumi innahum la ya'lamun, semoga Allah berikan hidayah. Iya, banyak orang yang baik-baik lagi-lagi dicaci maki sekarang. Iya, ngenes kan? Ini ngomong nih bukan ngarang nih, benar terjadi sekarang. Orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang benar-benar mencintai Allah lagi dicaci maki sekarang. Nah nanti cirinya nih, kalau iya betul dia adalah kekasih Allah, dicaci maki apapun dia tidak akan pernah membalas. Paham enggak? Kalau membantah berarti masih manusia biasa seperti kamu juga. Paham? Gitu. Cep menang wes. Jadi sebaiknya sudah kamu cep menang wes. Itu isma wailak, dengarkan koplok sudah. Isma wailak, isma wailak. Wailak kan gitu koplok. Ya man lam yazal yu'dhi fuqara Allah, wahai orang-orang yang senantiasa menyakiti kekasih-kekasih Allah. Fuqara Allah itu fuqaranya Allah dan kekasih-kekasih Allah, yang disuapin oleh Allah, yang dipeluk oleh Allah. Kau caci maki azza wa jalla,
wa humul mu'minuna bihi salihun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, as-salihuna lahu, orang-orang yang saleh. Al-arifuna bihi, orang-orang yang benar-benar kenal Allah. Al-mutawakkilun alaihi, orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah. Wailaka anta koplok siraku. An qaribin, tidak lama lagi, mayyitun, modar kamu nih. Mashubun, akan ditarik dilorot. Mukhrajun, akan diusir min baitika, dari rumahmu. Wa malikan, dan dari hartamu. Alladzi taftakhir bihi, yang kau bangga-banggakan, dicabut semuanya itu. Manhubun, akan dirampok semuanya. La yanfauka wa la yuraddu anka, tidak akan lagi bermanfaat kepadamu dan tidak akan lagi dikembalikan kepadamu, akan ludes habis semuanya. Allah yang akan menghukum kamu. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya khusus minta kepada santri-santri saya, tolong jangan pernah mencaci maki orang. Barangkali dia itu waliullah, sudah husnudzon saja, ya sudah, dan enggak usah membantah apapun. Paham? Selesai. Sebab bisanya pertengkaran berlanjut karena masing-masing membantah, betul enggak? Kalau salah satunya pasif tidak membantah, berlanjut enggak? Ya enggak. Aku benci kamu, baik terima kasih, tapi aku sayang sama kamu. Kamu kurang ajar, terima kasih, aku hormat kepadamu. Ya, coba kita hentikan semacam itu, dan Allah akan melihat bahwa kamu apakah betul-betul mencintai Allah atau tidak. Cirinya adalah ketika engkau itu semuanya kamu sayangi. Jangan melihat sukunya apa, jangan melihat warna kulitnya apa, jangan melihat agamanya apa. Semuanya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah semua. Sampai sekarang mereka saja dikasih makan sama Allah kok. Kenapa kamu menghalang-halangi rezeki itu? Ya udah. Yang kamu tolong bukan orang yang pernah berbuat baik kepada kamu. Orang yang pernah berbuat jahat pun ketika dia butuh, tolonglah dia. Siap enggak? Kalau ada orang mencaci maki nabimu, lalu dia tenggelam, ditolongi enggak? Atau puas ladas? Tolongi dong. Barangkali saja dengan kebaikanmu itu orang itu mendapat hidayah dari Allah. Itu baru kamu bekerja untuk Allah. Kalau kamu masih ada dendam dan kebencian, berarti apa yang kau lakukan disuruh oleh hawa nafsumu sendiri. Ya, ya itu cirinya. Ciri nafsu beli, nafsu. Ya, itulah kira-kira bahwa kita masih dievaluasi lagi. Tolong titip jangan bertengkar dengan siapapun. Udah ngalah saja, masih mending lapor sama Allah. Tapi jangan mendoakan yang nggak bener ya. Ya Allah, berilah mereka hidayah, ampunilah mereka karena aku sudah memaafkannya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Diajak bicara lagi, diajak dialog lagi, diajak ngobrol lagi, nggak ada urusan, sudah selesai. Yang dulu sudah selesai, sudah saya maafkan dan sudah saya ampuni. Minta ampunan kepada Allah, lalu kita ajak lagi, yuk kita musyawarah lagi. Wasyawirhum fil amri. Betapa indahnya hidup ini kalau di dunia ada makhluk-makhluk seperti itu. Kadang-kadang nggak perlu banyak ya, padu asal sedesa satu aja itu bisa menyinari seorang sedesa. Percaya nggak?